Racikan berita. Kita ini mau kembali Undang-Undang 45 sesuai dengan asasi. Kemudian kita masih tergantung lagi kita pemilu, sudah pemilu atau sebelum pemilu. Ini selalu dipertanyakan, termasuk sama Bamsud sendiri. Terakhir Bamsud saja masih kasih keluar statement, kita akan melaksanakan kembali Undang-Undang 45 setelah pemilu. Tapi pada saat konsultasi dengan MPR di tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya. Itu saya bertegas sama mereka. Kalau kita kembali pada Undang-Undang 45 itu sebelum Pilpres. Kalau kita bikin setelah Pilpres sama aja. Orang Jawa bilang podo aja. Kenapa? Loh, yang kita pilih ini calonnya presiden dari partai politik. Saya sebagai anggota DPD tidak punya partai. Yang mewakili saya dan kawan-kawan siapa? Kalau terus kita hanya dipatok dengan calon presiden katakanlah 3 atau 4 atau 5, tapi semuanya dari partai politik, sama aja kita ini dibelenggu. Masa dari partai politik mengarahkan seluruh perjalanan arah bangsa kita membawa 270 juta jiwa, padahal di situ ada suara anggota DPD. Lebih banyak suara anggota DPD daripada anggota parpol. Saya sendiri di Jawa Timur suara saya 2.200.000. Mereka rata-rata 100.000 jadi anggota DPR. Satu partai saja dibandingkan sama saya di Jawa Timur, 3 partai jadi ke 1 masih besar suara saya. Ini mau dikemanakan? Terus kemudian diarahkan ke calon presiden hanya 3. Makanya pada saat itu kita ajukan presiden threshold itu kita gugat. Tapi nyatanya kan dikalahkan. Ya sudah, mau apa lagi? Begitu dikalahkan ya satu-satunya jalan kita sudah ngajak. Jadi prosesnya itu sudah lama, sudah dari awal. Yang kita mau memperkuat posisi DPD, ngajukan di MK menang, kemudian pada saat di DPR dimentahkan lagi. Jadi yang dikatakan bicameral itu bohong. Penguatan terhadap DPD yang sudah diperintahkan sama MK untuk dilaksanakan oleh DPR tidak. Sudah 3 periode, sudah 4 periode zaman saya ini. Tidak ada. Jadi tugas kami aja hanya sebagai tukang stempel. Mereka putuskan undang-undang bersama presiden, dilaporkan ke kita, dilewatkan ke kita. Mau kamu setujui atau tidak kamu setujui, pokoknya saya sudah lewat, sudah diketok, diurungkan. Terus check and balance-nya di mana? Nah, ini proses. Nah, inilah kita akhirnya saya bersama tim sudah, ini satu-satunya jalan, kita harus kembali kepada hulunya. Ini sudah sesat di jalan semua ini. Kita kembalikan ke hulunya, baru kita adendum. Karena apa di adendum? Begitu saya teriak kembali pada Undang-Undang 45, yang diserang itu saya sama siapa? Bukan orang lain, anggota DPD sendiri. Loh, ketua. Ini ketua sama aja membubarkan kita. Kita ini anggota DPD ini langsung bubar itu kembali kepada Undang-Undang 45. Saya diamkan aja dulu. Saya diamkan sampai ngomel-ngomel. Malah saya mau dimosi tidak percaya, saya diam. Sambil kita kerja, tapi mereka sudah tidak panas. Saya jelaskan bahwa kita punya usulan, proposal. Kenapa saya selalu mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian di adendum. Adendumnya itu apa? Posisi kita, anggota DPD, yang sudah dipilih oleh rakyat, itu kita harus melebur dengan DPR. Karena apa? Loh, kita ini sama-sama dipilih rakyat. Kita melebur di DPR, kita sebagai anggota DPR dari perseorangan. Yang lainnya kan partai politik. Nah,
Kalau versi dari MPR yang sekarang ini, mereka maunya dia berbuat utusan golongan, kemudian utusan daerahnya itu adalah kita-kita, anggota DPD. Itu yang saya tolak. Saya nggak setuju, saya bilang gitu. Karena kita punya konsep bahwa utusan daerah itu adalah raja dan kesultanan Nusantara. Dulu kita merdeka, mereka menyerahkan wilayahnya kok, sampai Indonesia diakui. Kalau nggak diserahkan, nggak mungkin kita merdeka. Lah, ini dilupakan dengan adanya amandemen 99 sampai 2002, sama sekali tidak ada yang menyentuh pada kerajaan dan kesultanan Nusantara. Makanya sejak 2019 yang saya kelilingi seluruh Indonesia di 34 provinsi sampai lebih dari 300 kabupaten kota, saya berjalan di kerajaan dan kesultanan Nusantara. Mereka saya sapa, mereka saya sapa. Dulu cemooh, ngapain kembali kepada kerajaan lagi? Saya bukan soal kembali atau tidak. Kita harus hargai perjalanan bangsa ini yang awal mulanya dari kerajaan dan kesultanan Nusantara. Jadi bertahap kita keluar. Alhamdulillah klimaksnya pada tanggal 14 Juli akhirnya anggota DPD RI menyetujui proposal yang saya ajukan. Diketok di sidang paripurna. Dari sidang paripurna itulah menjadi dasar untuk kita tentukan kita sampaikan di tanggal 16 Agustus kemarin. Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar. Cuman masih rancu. Anggota DPD aja rancu. Hanyalah ini kita kerjakan sesudah Pilpres atau sebelum. Kalau saya pribadi sebelum. Pilpresnya sudah dekat. Oh, kalau kita memang niatnya kembali, sebentar aja mau dibuat, selesai kok. Mau Pilpres tanggal 14 Februari, oke, tapi selesaikan dulu nih, kembalikan dulu. Ini menjadi daya tekan kita agar supaya cepat kembali. Begitu kita melaksanakan sesudah Pilpres, sudahlah, percaya sama saya, nggak bakal jadi. Karena apa? Yang terpilih ini sudah petugas partai. Nggak mungkin dia mau kembali. Dia nikmati dulu ini undang-undang 2002. Nggak bisa di-impeach. Prosesnya panjang mau impeach. Nggak akan dia mau kembali. Makanya saya selalu katakan, kita ini sudah berjuang semaksimal mungkin, dan saya sudah buka lapangannya seluas-luas mungkin, dan tidak mungkin saya bisa kerja sendiri kalau tidak dibantu oleh civil society dari luar, TNI Polri dari luar, semua kerajaan dan kesultanan Nusantara. Saya sudah buka. Perkara ini berhasil tidak berhasil, saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting tanggung jawab saya sebagai manusia. Saya sudah melaksanakan, saya sampaikan soal yang benar itu benar, yang salah itu salah. Perkara ini diterima oleh publik, dilaksanakan oleh publik, itu tergantung dari gerakan Allah kepada rakyat Indonesia. Jika dilaksanakan sebelum Pilpres, berarti pemilihan presiden dan melalui one vote atau tidak, MPR. Justru itu saya katakan kembali dulu Undang-Undang 45. Kalau sudah kembali kan otomatis di MPR. Ini sudah pernah saya pancing, saya sengaja pancing di Solo. Sampai saya dibully semua, saya pikir biaran aja dibully. Saya mau tahu sih sampai di mana. Saya bilang, Pak Jokowi segera keluarkan dekret yang kemudian segera diadendum. Sambil diadendum, silakan Pak Jokowi perpanjang, mau 2 tahun, mau 3 tahun terserah. Yang penting pemilihan presiden sudah harus di MPR. Ini yang saya lempar. Karena apa? Kalau saya nggak lempar ini, nggak mungkin Pak Jokowi mau juga. Saya sengaja kasih pancing ini siapa tahu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kita jalan sendiri. Itu tuh sudah dicurigai. Wah, ini Lanyala mau 3 periode. Saya ketawa aja, biar aja. Yang penting Allah tahu bahwa saya, apa yang saya ucapkan itu sama dengan apa yang di dalam hati saya, apa yang ada di dalam pikiran saya. Kalau orang berpikir macam-macam, ya silakan aja. Saya nggak ngurusin orang, saya ngurusin bagaimana caranya
saya jalan lem agar ini terjadi. Jadi mohon maaf kalau sampai ada banyak yang tersinggung dengan saya. Ini Lanyala jalan sendiri. Saya bilang bukan soal jalan sendiri. Saya kalau ngeladenin kalian semua, maunya kalian begini, maunya kalian begini, saya tidak punya konsep. Ini batal, tidak bakal jalan saya. Saya bikin sendiri, jalan sendiri, saya bangun sendiri, saya jalan. Ada yang mau ikut, ayo kita jalan sama-sama. Kalau nggak mau, silakan dari jalan lain. Boleh nanya Pak? Silakan. Nanti Bapak mengajak Pak Presiden atau Pak Jokowi untuk mengadakan ini. Apa respon beliau? Takut. Takut. Apakah perlu ada desakan dari Nah, itu maksud saya. kami atau dari organisasi organisasi? Harusnya begitu. Beliau ini, dia bilang, Pak Jala, Pak Ketua, kalau saya dikasih buat dekret, saya diserang sama rakyat. Belum tentu, Pak. Contohnya lah Gus Dur. Beda, Pak, Gus Dur sama yang sekarang ini. Ini sudah keterlaluan, saya bilang gitu. Sampai beliau bilang, Pak Ketua, ini rakyat sudah saya survei. 94% rakyat ini ingin pilpresu. Saya cuma jawab satu, Pak, rakyatnya nggak tahu bahwa itu dia mengkhianati Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak berlaku itu, Pak. Pada kita selalu disumpah, saya sebagai pejabat negara, disuruh menegakkan Undang-Undang 45 dan disuruh menegakkan Pancasila. Tapi di dalam pelaksanaannya kita ya, saya gitu. Silakan. Tadi ya seperti Bapak tadi sampaikan bahwa risiko kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sebelum Pilpres, itu kan ada koridor untuk membuka kemungkinan presidensi jadi lebih dari 2 Inilah. Gimana Pak? Inilah yang selalu ditakut-takuti. Sebetulnya yang nakut-takuti itu orang-orang liberal kalau saya bilang. Dikasih bisikan ke kita seolah-olah nanti Jokowi bisa diperpanjang karena udah loh. Itu seolah-olah. Yang saya sampaikan adendum itu kan kita batasi semua. Loh apa takutnya? Artinya satu paket ya, kembali Ya, ke UUD 45. otomatis Bu, semua harus kembali. Baru itu di adendum. Sama dengan anggota DPD. Kan adanya DPD ini kan gara-gara 2002 Bu. Kemudian kita adendum. Nah, kita adendum supaya DPD masuk di sana. Kemudian bahwa calon presiden itu harus warga negara Indonesia asli. Ya kita kembalikan asli. Termasuk bahwa presiden hanya bisa dipilih 2 kali kan itu juga. Loh ya pasti kita batasi kan, itu adendum. Iya. Kita batasi. Ya. Tapi kita jangan bicara itu dulu. Ini kembali dulu, baru kita bicara. Yang bicara siapa? Nanti kan kita bentuk tim eto. Yang membuat ini kan nanti tim eto. Ada dari DPD, ada dari DPR. Mereka bersatu dia Unpas. Nah di situ kita libatkan rakyat. Nah kita kasih bocoran tuh, rakyat harus begini, begini, begini. Boleh lah, saya nggak mau mikir mau DPR, mau DPD sementara karena mereka yang berkuasa. Sebentar, kita jangan terlalu membias ke sana dulu. Ini kembali aja belum tentu kita sudah kira-kira siapa yang berubah. Nanti kalau sudah ada kesempatan bahwa kembali, wah itu silahkan akademisi teriak bahwa kita harus bentuk kita gini-gini. Tapi jangan belum sudah kira-kira di situ dan jalan-jalan nanti. Iya, ini yang maksud saya itu saya nggak mau ngeladein yang gini-gini. Jadi yang saya ingin kita kalau memang punya niat ingin kembali kepada Undang-Undang 45 tanpa reserve, tanpa didengar-dengarin, ya kembali frontal, fundamental semua harus kembali. Nah di situ baru kita pagerin. Siapa yang pagerin? Ya kita semua. Loh, desak DPR. Oh saya sudah bolak-balik ngomong desak-desak di sini. Ada yang mau demo kemarin 1 juta, saya tunggu di sini, nggak ada.
sampai 1.000, apa ini? Nah, kalau sudah tahu nggak ada duitnya, makanya kita pakai ini, Pak. Jangan bully-bully, orang saya dibully-bully, mau kita punya konsep lain, ya gitu. Jadi, sekarang ini prinsipnya, saya sedang menyiapkan semua konsep ini. Jadi pada saat kemarin di 16 Agustus, itu sekarang saya harus solidkan dulu anggota DPD. Saya suruh pelajari dulu, benahi semua, nanti saya akan ketok lebih proposal itu. Jadi memang sudah satu, nah sudah satu baru kita kasih kepada rakyat, kepada civil society, kepada forum negarawan. Ayo silakan, ini disosialisasikan kepada rakyat. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke DPR, masuk ke MPR, membuat revolusi konstitusi, mendesak presiden. Harus gitu. Apa rasanya ketua DPD menawarkan DPD, tapi dengan kebolehan memperpanjang jabatan presiden 2-3 tahun? Pak, kalau diperpanjang, kita mau didekret dari kasih iming-iming gitu, apa mau? Itu yang dikatakan siasat. Harus ini. Kalau kita terus bilang dekret ini, nggak mungkin mau. Memberikan sudah tahu kok, makanya nggak mau dia. Tapi kalau mau kan bagus. Perjanjian Hudaybiyah, waktu Rasulullah mau masuk ke Mekah dia nggak bisa, dia ikuti maunya orang-orang kafir Quraisy itu, ikuti gitu. Jadi yang penting saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu, konsep kita sebelum Pilpres sudah maksimal sudah harus kembali. Saya makanya sudah dorong, saya katakan selalu sekarang ini, kalau memang niatnya mau kembali, sekarang ini kembalikan. Masih nutup ini, kalau mau tanggal 14 Februari. Masih ada 120 hari kok, masih cukup. Secara ketatanegaraan itu proses pengambilan keputusan kembali atau ditolak kembali itu di mana? Kita harus mengajukan amandemen, Pak. Harus menjaga inisiasi bahwa kita akan amandemen. Sepertiga dari anggota MPR. Kalau dia diterima, baru dia masuk di dalam sidang istimewa yang mau kita kembalikan. Tapi harus ditunjukkan diterima oleh 2/3 anggota MPR. Memang kira-kira bisa nggak? Belum tentu, Pak. Makanya karena itu berat, saya sudah tahu. Itu kita ikutin, tapi ini di sini kita kipasin gitu. Rakyat juga harus jalan dan desak ke presiden supaya tahu bahwa ini kebutuhan rakyat Indonesia, bukan kebutuhan partai politik. Nah itu maksudnya, Pak. Ya memang kita harus gunakan akal, pikir dan zikir. Kalau asal main tancap aja ya nggak makan. Tapi kalau kita gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, gunakan zikir kita, bismillah, pasti dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Saya tidak ingin berdiskusi ya, karena ada mimpin. Jadi saya masih ada acara mimpin sidang di UB. Karena saya lihat bapak-bapak dari sini, saya lagi sidangnya BK. Sudah selesai, saya ke sini. Nah, nanti saya sudah terima nomor saya. Nanti saya masukkan nomor saya, kita bisa diskusi di UB. Dan harapan saya ini sudah harus jalan terus. Dan saya dalam waktu dekat ini juga akan kumpulkan forum rektor dari swasta dan dari negeri. Saya juga sudah janjian sama Mas Ponco juga. Kemarin sudah rapat kita, Mas Ponco, Yapto, Agung Gumelar, terus si siapa lagi? Sampai di tempat ulang tahunnya Ponco kemarin. Orang tua-tua itu semua. Saya dari Mas Bambang nggak ada. Mereka sepakat kembali Undang-Undang 45 dan mereka juga sudah bentuk tim jalan sendiri. Nah, jadi memang sudah harus banyak yang jalan
bukan yang dikoordinir sama DPD, mereka jalan sendiri. Mungkin kita harus lebih terbuka yang menyatakan sikap. Harus berani, Pak. Harus berani mulai dari sekarang. Nggak akan ditangkepin nggak kita bicara konstitusi kok. Ya, masa kalau Menlo pasti nggak Iya, perlu bertanya kalau Menlo. karena kapal itu kita bisa aja. Iya. Kalau Menlo nggak perlu bertanya. Mau Menlo itu. Ya Pak, aku Menlo sama Pala. Nah, ini kan baju. Nah, ini Menlo aku. Ini problem media juga. Mas Sulis, waktu kita masih Ya memang kita ini Ya. sedikit dihabak-habak. Pak Ketua ya, Ah. itu menembus media ini yang. Nah ya makanya kalau kita pakai medsos, Pak, Ya, ya. itu sudah. Saya makanya sudah segan-segan saya punya diri, saya langsung ke medsos. Semua nggak tahu itu nomor teleponnya siapa, pokoknya kenal sama saya minta, saya kasih broadcast terus. Kalau nggak tahajud call, 2 call sama provokator, provokasi, saya kasih. Orang yang mau marah, mau enggak, kalau dia mau marah sama saya suruh blok aja, blokir aja, nggak apa-apa. Yang penting saya punya nomor ini, sekali saya blast itu sudah 20.000 nomor. Tapi yang penting kan masuk. Karena kita dihalang-halangi. Mulai, jangankan podcast kita keluar, itu bisa ditutup sama buzzer. Podcastnya Pak Sepdin ini, nanti kasihkan ke teman-teman. Jelas ya saya suruh jelaskan ini. Ada komplain. Begitu 1 hari keluar, besok sudah di ban. Coba gimana? Padahal yang disampaikan kebenaran. Jadi orang nggak boleh pinter. Ini nanti dicatat tinggal nomor. Memang kalau buzzer kan digaji buat begitu. Kayak itu. Makanya kita harus jadi buzzer sendiri. Iya. Bukan kita soal kebenaran ya, nggak usah takut. Saya rasa itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Ya. tujuan kita semua satu, dan kalau masih ada yang mengganjal soal sesudah pilpres atau tidak pilpres itu ya diskusi dengan dirinya sendiri, dipikir mana yang baik dan mana yang betul. Dan saya tetap punya satu keyakinan, orang yang tidak mau kembali ke Undang-Undang 45 sebelum pilpres, sesudah pilpres, dia minta sesudah pilpres baru kembali, itu pasti orang itu sudah punya calon presiden. Sudah saya patok itu punya calon presiden. Karena apa? Ya, dia mau yakin dulu toh, presidennya menang dulu, baru kita kembali. Saya selalu katakan, kalau menang terus kembali, caranya kembali gimana? Oh, itu. Terima kasih. Singkat barangkali Mari Pak. Pak Marsikal. Ya, terima kasih Pak. Kami mohon arahan Pak, barangkali saya bisa berdiskusi mendapatkan nomor telepon staf Bapak. Ini nih Pak, saya bilang. Nanti karena mungkin kalian berlanjut, sebagai info Pak, tahun 19, 4 tahun lalu, Purnawirawan ABRI, Darat, Laut, Udara, Polisi, ini sudah membuat konsep dengan adendumnya Pak. Iya, iya. Ini pengantarnya Pak Oh, ada. Sutrisno dengan Pak Saya juga Sujono. kasih Pak Sutrisno. Wijawa Sudono. Apabila Bapak belum mendapatkan buku ini, Boleh, nanti boleh. akan saya kirim. Boleh, boleh. Dan barangkali ini kami Setgos veteran itu Pak untuk mendorong hal ini. Jadi kami mohon nomor telepon untuk komunikasi. Ya, nanti. Ya. Terima kasih. Teman-temannya, Pak. Jadi ini yang ingin lihat apa dengan adendumnya silakan nanti. Ya. Tapi saya Iya, iya. Racikan Berita